Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah. Kembali pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang usul tafsir atau ilmu tafsir. Kemarin kita sudah membaca soal jawab nomor 11. Kemudian kita nomor 12 itu kebetulan di halaman 5 lah. Di halaman 5. Di tengah halaman 5. Man hum al-a'immatu. Kalau di dalam kitab itu halaman 171. Manaul Qattan kan halaman 171. Man, siapakah? Hum al-a'immatu sab'atu alladzina ishtuhiru min haula'il qira'at. Nah, pemuka-pemuka yang 7 yang masyhur daripada orang-orang yang ahli qiraat. Jawabnya al-a'immatul ladzina ishtaharu atau nashtuhiru. Pemuka-pemuka yang dimasyhurkan dari mereka itu min haula'i bil afaq, pada segenap penjuru. Hum, mereka adalah Abu Amrin, Abu Amar, wa Nafi' dan Nafi', wa Asim dan Asim, wa Hamzah dan Hamzah, wal Kisai dan Al Kisai, wa Ibnu Asib, wa Ibnu Amir dan Ibnu Amir, wa Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir. Nah, itu halaman soal nomor 12. Kalau di catatan fotokopi kita halaman 5. Kalau di dalam kitab halaman 171. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 13. Ya, soal nomor 13 itu halaman 4, catatan fotokopi halaman nomor 4. Man awwalu man sannafa fil qiraat. Siapa orang yang pertama yang mengarang tentang qiraah? Tentang qiraah. Jawabnya itu halaman 173 di dalam kitab lah. Awwalu man sannafa fil qiraat Abu Ubaid Al-Qasim. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, summa Ahmad Ibnu Jubair Al-Kufi, orang Kufah, summa Ismail Ibni Ishaq bin Ishaq Al-Maliki sahibu Qalun. Nah, itu soal nomor 13. Kemudian soal nomor 14, man awwalu man iqtasara. Itu di dalam kitab 173. Man awwalu man iqtasara ala qiraati haula'is sab'ah. Siapa yang mengambil pendek atas qiraat yang 7. Artinya dicukupkan dengan 7 qiraat ya. Yang masyhur kan. Awwalu man iqtasara man ala qiraatis sab'ah. Awal-awal orang yang mengambil pendek atas qiraat yang 7. Abu Bakrin, Abu Bakar, Ahmad bin Musa, Ahmad bin Musa, Ibnu Al-Abbas, Ibni Al-Abbas bin Abbas bin Mujahid. Halaman 173. Kemudian soal nomor 15 juga. Kalau di catatan itu halaman 4 lah. Kalau di dalam kitab halaman 173. Ma huwa sababu fil iqtisari ala sab'ah. Apa sebabnya mengambil pendek hanya dengan 7? As-sababu fil iqtisar, jawabannya ala sab'ah, sebab mengambil pendek hanya dengan 7. Wa annar ruwat, bahwasanya perawi anil a'immah, dari pemuka itu kanu katsiran jiddan, sangat banyak. Falamma taqassaratil himam, manakala kurang himmah, yaqtasaru mimma yuwafiqu khattal mushaf. Mereka mengambil pendek dengan apa yang sesuai catatan yang ada dalam mushaf.
ala ma yashalu, yang mudah hifzuhu, menghafalnya, watan dhabitu, dan terdabit al-qurra bihi, orang-orang ahli qiraat dengan dia. Panazaru ila man istuhira, maka mereka memandang kepada yang masyhur, bithiqah, masyhur dengan kepercayaan, wal amanah, dengan amanahnya, watulil amri, dan panjang umurnya. Bi mulazamatil qiraah, pada melazimi qiraah, wal ittifaq, dan kesepakatan alal akhdhi anhu, atas mengambil daripadanya. Kemudian soal nomor 16. Itu di halaman 5 lah, halaman 5. Uzkur, sebutkan. Nah, itu halaman 5 kalau di fotokopi. Kalau di dalam kitab 178. Sebutkan anwa al-qiraat, macam-macam qiraat. Al-awwalu, yang pertama adalah al-mutawatir, qiraat mutawatir. As-tsani, yang kedua al-masyhur, qiraat masyhur. As-tsalisu, yang ketiga al-ahad, qiraat ahad. Ar-rabi, yang keempat asyal, qiraat syal. Al-khamis, yang kelima al-maudhu, qiraat maudhu. As-sadisu al-madraj. Ma huwal ghalib bil qiraat? Pertanyaan nomor 17. Apa yang kebanyakannya di dalam qiraat? Wa ma huwal mutawatir, dan apa itu qiraat mutawatir? Jawabnya al-ghalibu fil qiraat. Kebanyakannya di dalam qiraat itu menggunakan al-mutawatir. Bahwa qiraat mutawatir ialah ma qiraat naqalahu jam'un, yang manakal memindahkan dia oleh kebanyakan ulama, la yumkinu tawatuhum, tidak mungkin tapaluroi atau bakacucukan, alal kidbi, atas berdusta, an muslim, seumpama mereka, ila muntaha, sampai kepada kesudahannya. Nah, 18. Ma hiya qiraatul masyhur. Nah, wa ma hukmul qiraah bihi, apa itu qiraat masyhur dan apa hukum qiraat dengan dia, halaman 178. Al masyhur, qiraat masyhur, wa huwa ma wudi'a, masaha sanaduhu, yang sahih sanadnya, walam yablugh darajatal mutawatir, tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Wa waqafa al arabiyah war rasam, sesuai Arabnya dan tulisannya. Wastuhira indal qurra, dimasyhurkan di sisi ulama qiraat. Falam ya'udduhu minal ghalat, mereka tidak membilangkan termasuk salah, wala minasyudzuz, dan jarang didapat. Wa dzakaral ulama syadz, tadi kan jarang didapat atau syadz, menyebutkan para ulama pada ini macam annahu yuqra'u bih, bahwa qiraat mutawatir itu dibaca, atau qiraat masyhur itu dibaca dengan dia. Jadi dikehendaki dengan bihi, dengan qiraat masyhur, itu juga bisa dibaca atau boleh dibaca. Nah, kemudian nomor 19. Uzkur dawabital qiraatis sahihah. Sebutkan dhabit qiraat yang sahihah. Jawabnya muwafaqatul qiraah. Harus sesuai itu qiraat al-arabiyah, dengan bahasa Arabnya, biwajhin minal wujuh, dengan bermacam-macam rupa. Wa an tuwafiqal qiraatu, dan sesuai itu qiraat ahadal masahibil Utsmaniyah, salah satu daripada mushaf Utsmani, walau ihtimalan, sekalipun ditanggungkan. Yang ketiga, wa an takunal qiraah, bahwasanya adalah qiraah itu ma'adzalika, beserta yang demikian, sahihatal isnad, sahih sanadnya. Nah, kemudian soal nomor 20. Ma hiyal qiraatus sahihah wal qiraatul batilah. Qiraat sahihah itu apa dan qiraat batilah itu apa? Nah, ini jitamaat jawabnya. Jikalau terhimpun, halaman 177 di dalam kitabnya. Jikalau terhimpun al-arkanus tsalatsah, rukun yang 3. Apa itu rukun yang ketiga? Muwafaqatul arabiyah, bahasa Arabnya sesuai, warasmul mushaf, sesuai rasam mushafnya, wasihatus sanad, dan sah sanadnya. Maka itu adalah qiraat yang sahihah. Fahiyal qiraatus sahihah, maka itu adalah qiraat yang sahihah. Wa matakhtalla, apabila cedera ruknun minha, salah satu rukun daripadanya,
au aktsara atau banyak, lebih banyak cederanya, fahiyal qiraatus syadzah, itu namanya qiraat syadzah, awil batilah atau qiraat yang batil. Nah, kemudian dalam catatan halaman nomor 6 lah. Nah, soal nomor 21. Ma hiya qiraatul ahad? Apa itu qiraat ahad? Wa ma hukmu qiraatuhu, dan apa hukum qiraatihi, qiraat ahad? Wa qiraat ahad ma sahha sanaduhu, sahih sanadnya, wa khalafar rasma, menyalahi rasamnya, awil arabiyah atau Arabnya, aw lam yushtahar atau tidak masyhur, al ishtihar al madhkur, akan kemasyhuran yang telah disebutkan. Wa hadza la yuqra'u bihi, qiraat ahad seperti ini tidak boleh dibaca. Ma hiya qiraatus syadz? Tadi qiraat ahad kan? Nah, sekarang qiraat syadz itu apa? Wa huwa ma lam yasihha sanaduhu, tidak sah sanadnya. Hati misalallah, datangkan misalnya apa? Ka qiraati malaka yaumaddin. Kita biasa kan membaca malik yaumiddin atau malik yaumiddin. Nah, dan dibacanya malaka yaumaddin. Itu adalah qiraat syadz, tidak boleh dibaca. Ma hiya qiraatul maudhu? Kalau qiraat maudhu itu apa? Wa huwa ma la aslalahu, qiraat yang tidak ada asalnya. Ma hiya qiraatul mudraj? Nah, qiraat mudraj itu apa? Wa huwa ma zida fil qiraah, yang ditambah pada qiraatnya ala wajib tafsir, seperti ditafsirkan. Nah, kemudian nomor 25, tarajam, terjemahkan. Wal anwa'ul qiraatul arba'ah, macam-macam qiraat yang 4. La yuqra'u biha, tidak boleh dibaca dengan dia. Wal jumhur, kebanyakan ulama, ala annal qiraatis sab', bahwa qiraat yang 7 mutawatirah, itu mutawatir. Wa anna ghairal mutawatir al masyhur, selain daripada mutawatir al masyhur, yang tidak masyhur tentunya, la tajuzul qiraatu bihi, tidak boleh dibaca. Bis shalah, di dalam sembahyang, wala fi ghairiha, dan tidak boleh dibaca pada yang lainnya. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, di dalam Syarah Muhadzab, la tajuzul qiraatu fis shalah, tidak boleh dibaca di dalam sembahyang, wala fi ghairiha, di lain sembahyang juga tidak boleh, bil qiraati syadzah, dengan qiraat yang syadzah. Li'annaha laisat Qur'anan, karena itu bukan Quran. Li'annal Qur'ana la yasbutu illa bitawatur, Quran itu tidak sabit adanya kecuali dengan mutawatir. Wal qiraatu syadzah, adapun qiraat syadzah, laisat mutawatiratan, itu tidak mutawatir. Wa man qala ghairuhu, siapa yang mengata ghairahu, selain daripada itu pendapat, baghalitun, itu salah. Au jahilun, atau orangnya jahil. Wa qad ittafaqa fuqaha'u Baghdad, sungguh sepakat fuqaha ulama Baghdad ala istitabati man qara'a bisyawad, dituntut tobat orang yang membaca dengan qiraat syadz. Wa naqala Ibnu Abdul Bar, dan telah memindah atau manaqal Ibnu Abdul Bar ijma'al muslimin, atau akan kesepakatan kaum muslimin atau ulama, ala annahu la yajuzul qiraatu bisyawad, bahwasanya tidak boleh membaca dengan qiraat syadz. Jadi tidak diperbolehkan membaca dengan qiraat syadz. Wala yusalla khalfa man yaqra'u biha, dan tidak boleh salat di belakang orang yang membacanya. Halaman 179. Uzkur, sebutkan fawaidal ikhtilaf fil qiraatis sahihah. Apa faedahnya perselisihan atau beda tentang qiraat yang sahih? Qiraatnya sahih, tapi cara membacanya beda kan? Ada bermacam-macam. Minha ad-dilalatu ala syanati kitabillahi wa hifzih, ini mendalilkan atas pemeliharaan kitab Allah. Jadi itu kitab Allah itu terpelihara, minat tabdil, daripada diganti, wa tahrif, dirubah, ma'akaunihi ala hadhil juhil katsirah, beserta keadaannya rupa yang banyak. Artinya cara membacanya memang bermacam-macam. Yang kedua, at-takhfif, meringankan, anil ummah wa tashilil qiraah alaiha, bagi umat dan mempermudah membaca atasnya.
Yang ketiga, i'jazul Quran fi ijaz. I'jaznya Al-Quran pada ijaz. I'jaz itu melemahkan bagi yang lainnya. Pada ijaznya, pada ringkasnya, tapi isinya adalah padat. Nah, isinya adalah padat. Yang keempat, bayanu ma yahtamilu ayyakuna mujmalan. Menerangkan boleh jadi itu mujmal sifatnya. Secara jumali, secara keseluruhan. Bi qiraatin ukhra pada qiraat yang lain. Nah, kemudian yang ke-27. Terangkan makna i'jaz pada ijaz. I'jaz itu kan melemahkan bagi yang lain. Kalau ijaz itu ringkas, tapi maknanya padat. Bil Quran dengan Al-Quran. I'jazul Quran. I'jaznya Al-Quran. Ya. Halaman 180 ya dalam kitabnya itu. Nah, jadi i'jaznya Al-Quran pada ringkasnya, tapi dapat melemahkan bagi yang lainnya. Nah, haitsu tadullu kullu qiraah, mendalilkan tiap-tiap qiraah itu ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syariat. Duna takarruril lafzi, bukan sekedar mengulang-ulang lafaz, ka qiraati seperti qiraat. Ada yang membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, Al-Maidah. Itu dibaca dengan wa arjulakum bin nasbi. Wal khabdi bisa dibaca dengan wa arjulikum. Ya, bin nasbi, Al-Maidah ayat 6 kan. Bin nasbi wal khabdi. Pada kalimah arjulikum bisa dibaca arjulakum, bisa dibaca arjulikum. Masing-masing itu punya makna yang tersendiri dan menjadi dasar hukum. Tapi qiraatin nasbi kalau dibaca dengan wa arjulakum bayanun li hukmi ghaslir rijli, menerangkan hukum membasuh kaki haitsu yakunul atfu ala ma'muli fi'lil ghusl. Jadi atapnya atas nang diamali atau ma'mul fi'il ghasal. Nah, membasuh wamsahu menyapu, ya kan? Kan di awal itu ada pagsilu, ma'mul ghasal. Pagsilu wujuhakum. Lalu dibaca wa arjulakum. Berarti yang dibasuh muka sampai kaki nantinya kan. Itu kalau dibaca dengan nasab. Ya. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh muka kamu, tangan kamu ilal marafiq sampai siku. Nah, lalu dibaca wa arjulakum, berarti kaki juga dibasuh. Nah, adapun orang yang membaca dengan qiraat jar itu juga benar, tapi hukumnya beda. Kalau di atas itu hukum membasuh kaki, kalau di sini hukum menyapu khuf. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu dibaca dengan qiraat jar. Haitsu yakunul atfu ala ma'mul bi'il masah wamsahu. Ya kan? Nah, wamsahu bi ru'usikum dibaca jar kan? Lalu dibaca wa arjulikum. Berarti di sana masalah menyapu kaki, tapi yang dimaksud adalah menyapu khuf. Wamsahu bi ru'usikum, lalu diatapakan dengan arjulikum, atap kepada ru'usikum. Nah, fayastafidu al-hukmain, berarti di sana ada dua hukum. Kalau dibaca dengan nasab, itu berarti membasuh kaki. Kalau dibaca dengan khafat, itu berarti menyapu, yang dimaksud adalah menyapu khuf. Min ghairi tatwilin, tidak memanjangkan bacaan ayat. Wa hadza min ma'anil i'jaz. Ini yang dimaksud dengan i'jaz, bil ijaz pada ringkasnya, tapi mengandung makna luas dan sifatnya tetap i'jaz, melemahkan bagi yang lainnya. Nah, kemudian sebutkan Al-Qurra 181 as-sab'ah, qiraat sab'ah al-masyhurin yang masyhur. Yang pertama adalah Abu Amr bin Ala Syekhur Ruwat, tufiya, beliau diwafatkan di Kufah 154 Hijriah. Yang kedua Ibnu Katsir, beliau adalah Abdullah
bin Katsir al-Makki yang diwafatkan tufiya di Makkah 120 Hijriah. Yang ketiga adalah Nafi al-Madani wa huwa Abu Ruwaid tufiya bil Madinah di Madinah 179 Hijriah. Kemudian Ibnu Amir Asy-Syami orang Syam Syria wa Abdullah yang diwafatkan di Damaskus 254 Hijriah. Kemudian Asim Al-Kufi orang Kufah Ibni Abi Najwa yang diwafatkan di Kufah tahun 138 Hijriah. Kemudian Hamzah Al-Kufi bin Habib Ubaid yang diwafatkan di Hulwan 156 Hijriah. Yang terakhir Al-Kisai Al-Kufi, beliau adalah Ali bin Hamzah yang diwafatkan Barnabawiyah itu 189 Hijriah. Nah, kita cukupkan dulu, kemudian nanti kita sambung tentang masalah tajwid. Berarti nomor soal 29 dan nanti kitabnya 186 halaman 126. Nah, kita cukupkan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.